Tapi 2 kali lipat loh itu Pak Bom. Kalau anak laki-laki cuma 30 hari, kalau melahirkan anak perempuan 66 hari dia najis. Nah iya, ini kan aturan-aturan ini kan ini sudah yang saya bicara kemarin saya khotbah kan. Seperti ada dalam kitab ulangan. Nah ini ulangan ini kan sangat berat loh. Ini nih, ya. Saya kasih contoh ya, ini nih kitab-kitab Taurat ini ya. Nah, ulangan. Ini nih, contoh-contoh ini ya. Ini nih. Ini hukum Taurat yang berbahaya nih loh. G12 cuma kutuk ini loh. Makanya orang Kristen yang kalau benar-benar Kristen, lakukanlah imanmu, jangan lakukan percaya-percaya dengan masalah kutuk-kutuk. Oh, kamu kena nenek moyang kutuk, oh ini. Loh, kita sudah ditembus dari darah Yesus, kok masih percaya-percaya? Ini nih. Nanti kamu dikutuk orang tua, kamu gak jadi apa-apa. Emangnya orang tua kita Tuhan. Ya kan Ibu Sofiatul? Karena kan begitu. Walau jadi orang tua tidak selamanya benar juga, cuma kita harus menghormati orang tua. Nah ini betul, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, nih telur bang ini. Nah, ini terkutuklah orang yang bergeser batas tanah ini loh. Sama manusia ini bahaya sekali nih. Lari ke sini. Masalahnya, salah tipis dia lari ke sana. Ini paling bahaya sekali nih masalah hukum Taurat ini yang 613 hukum Taurat semua ada di sini nih. Masalah-masalah kutuk apa semua di sini. Aduh. Kalau kita baca ngeri loh. Ini semua nih. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda seluruh bangsa itu harta ini. Ini sumpah ini. Ini yang hancur ini. Ada nggak yang tidur dengan binatang ini? Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Oh, ini. Ini semua masuk dalam imamat ulangan. Banyak sekali keluaran. Jadi begitu teman-teman. Oke, kita sambut dulu Bu Sofiatul. Oh Bu Sofiatul, ada saya posting itu Bu dari Yahudi punya. Ya. Postpartum impurity. Ya, lanjut Pak. Private Ya, selamat malam Julak. Julak ini Muslim. Selamat malam. Bagaimana Julak? Baik-baik Julak. Baik. Ya, bagaimana Julak? Apa yang mau disampaikan? Oh, ya. Tadi saya baru lihat tentang ulangan tadi. Cuman memang saya mau tanya, ini Pak, kalau yang di kitab ulangan ini tidak dipakai sama yang Kristen gitu kan? Artinya Kan tidak dipakai. Nanti saya jelaskan. ya nanti bisa Pak Umum menjelaskan kan? Nah ini kan terkutuk. Kalau saya memandang tadi, kalau saya baca ya, ini kalau saya hanya baca ya, terkutuklah orang yang merendahkan ibu dan bapaknya dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sama manusia. Ya ini memang benar ya, mungkin karena ada tulisan terkutuk itu nanti Pak mau menjelaskan lah. Kalau saya memandang rendah ibu dan bapak itu ya memang tidak boleh gitu kan, memang kita tidak boleh. Apapun namanya orang tua kan ya tetap hormati lah gitu kan. Walaupun memang tak selalu benar ya, tapi kita anggap benar lah sebagai anak itu kan. Nggak bisa kita bapak salah begini apa segala macam. Wah kacau, nanti kita digitukan sama anak kita kan kacau gitu Pak. Jadi begini maksud saya, terkait dengan yang kita ulangan ini tadi kan perjanjian lama. Nah sementara yang kalau kawan-kawan Kristen kan lebih kepada perjanjian baru gitu kan. Tidak semua kita pakai. Nggak semua pakai. Nanti saya jelaskan. Gak usah di ini. Iya nanti. Saya jelaskan. Jadi gini, jadi
kira-kira yang mana sebenarnya yang lebih ya, lebih kalau saya bilang yang lebih kira-kira dianggap bahwa kita harus ikut ini, gitu kan? Perjanjian baru kah atau perjanjian lama kah? Kalau perjanjian lama dan contoh ayat yang tadi, kenapa nggak dipakai? Kan gitu. Dan kalau perjanjian baru, kenapa juga? Bukan perjanjian baru itu kan bukan ajaran Yesus ya, kan ini kalau saya tahu nanti Pak mau menjelaskan ya. Kalau saya anggapnya perjanjian baru itu bukan Yesus, karena kan dia dibuat setelah Yesus nggak ada. Apakah nanti Pak mau menjelaskan lah? Nanti Pak mau menjelaskan. Ya, nanti Pak mau menjelaskan itu. Itulah. Nah, itu gimana? Silakan aja Pak mau menjelaskan nanti yang saya anggapan saya dari itu. Nanti Pak mau membantah aja nanti. Saya nggak bantah. Cuma kamu kan. Ngerti aja. Ya, silakan Pak. Menurut kamu Yesus itu siapa? Menurut kamu setelah kamu baca Saudara. Kalau yang saya baca dia utusan. Dari Alkitab perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru, kalau perjanjian lama lah, kalau perjanjian lama. Sebelum saya jawab kau punya kurang tahu lah. Ya. Oke. Oke. Sebelum saya jawab kau hukum Taurat, oke. Kata Yesus ya. Nah. Ini Yesus lagi bicara sama siapa nih menurutmu ini? Supaya kau memahami Alkitab baik-baik. Kita ngobrol santai aja ya. Iya kan, Pak. Oke, ini yang tulisan merah di sini kan kata Yesus ya. Oke. Ini jangan kau dengar kata orang ya. Ini jangan dengar orang sembarang. Ini kalau ada orang yang protes, nah saya tanya, Yohanes ini ditulis tahun berapa? Oke, makanya coba Anda baca ini dulu. Silakan. Ulang. Nah, Oke. sebab coba Bapak baca. Saya baca udah ya. Iya, sebab jika ya sudah baca. Atau saya mau inikan menurut pendapat saya ini. Ya. Nah, selebarti kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab dia telah menulis tentang aku. Oke. Ini kan dia berbicara sama ahli Taurat kan, betul nggak? Yang kitab Taurat itu dengan zaman dengan Tuhan Yesus jaraknya berapa tahun? Pak? Yang sementara Yesus berbicara dengan jauh. Sekitar 1450 tahun ya. Oke? Iya. Oke. Ini kan dia lagi berbicara dengan orang-orang ahli Taurat. Oke? Kalau kita lihat perikopnya ya, dari atas kita baca. Bapak percaya nggak? Orang-orang ahli Taurat ini mereka mempunyai hukum 613. Nanti saya akan jelaskan. Oke Pak ya? Iya, bisa jadi lah, bisa. Oke. Bukan bisa jadi memang. Oke? Iya. Nah sekarang menurut Bapak di sini apa yang ganjil di sini?
Menurut Bapak ada pertanyaan? Oke, menurut saya kalau soal tulisan ini, sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan juga percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Oh iya, memang artinya yang pasti percaya dengan Yesus kan, tapi kan bukan sebagai Tuhan kalau menurut saya ini ya. Salah itu. Oke. Gimana? Kamu udah Gimana? lagi. Enggak, itu kan tadi kan saya jelaskan. Saya jelaskan untuk saya. Baca lagi Pak Ulang. Pahami Nah, makanya dulu, baca lagi pelan. Silakan jelaskan saja. Nanti kalau saya yang jelaskan, nanti dibilang saya premi. Makanya jelaskan saja. Saya bisa baca. Oke. Coba kamu sebab jikalau kamu nih taruhlah, saya nggak usah bilang julak ya. Ini kan tentang dia berbicara sama hukum Taurat kan, tentang sama orang-orang Israel ini, orang Yahudi ini, yang ahli Taurat, ya kan? Kalau Bapak ini kan orang Muslim, nggak usahlah saya bicara, ya. Dia lagi berbicara sama orang-orang ahli Taurat. Nah, sekarang orang ahli Taurat ini bicara, kalau kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu juga akan percaya kepada aku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Betul nggak? Betul ya? Pertanyaan saya, Pak. Apa yang ditulis oleh Nabi Musa tentang Yesus? Sedangkan jaraknya 1500 tahun. Siapa itu Yesus? Karena kan ahli Taurat ini kan mereka ahli kitab, Pak. Mereka memahami kitab Taurat. Mereka kuasai. Iya kan? Betul nggak? Nah, makanya ayat 47 ini. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, apa yang Nabi Musa tulis, bagaimana kamu akan percaya juga akan apa yang kukatakan? Sama seperti Bapak. Kalau Bapak tidak percaya tentang apa yang Nabi Musa, Bapak cuma percaya sama Nabi Anda, Bapak percuma saya mau jelaskan. Jelas nggak? Kenapa sama seperti Sekarang, ya? Oke. Silakan Bang, terus. Nah, sekarang apa yang ditulis oleh Nabi Musa? Sedangkan Nabi Musa nggak ada pada zaman itu. Tuhan Yesus. Dia dalam. Menurutmu kira-kira apa maksudnya Yesus begini? Apa yang ditulis oleh Nabi Musa tentang Yesus? Sedangkan Musa punya kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Apa ya? Iya. Apa ya? Oke. Atau kita bilang dia kan ini. Sebentar dulu. Beresit, Semot, Wayikra, Bemidbar, Devarim. Oke? Itu 5 kitab. Oke, dalam bahasa ini ya. Oke. Sekarang apa yang ditulis tentang Nabi Musa, siapa itu? Bapak mungkin tahu? Ya, kalau saya tahu kan, maaf kalau salah ya, nanti silakan di ini. Kalau yang saya tahu memang Nabi Musa itu menuliskan, ini bukan Nabi Musa tapi kita inilah ya yang tertulis di ajaran di yang zaman Nabi Musa itu bahwa Mesias, benar nggak? Coba kau tunjuk Bahwa Mesias menurut Bapak Mesias. Makanya itu Pak Bambang, jangan tanya saya untuk nanti ke ayat itu kan istilahnya ranahnya Pak Bambang nanti yang menjelaskan kan gitu. Ya mungkin saudara. Menurut Bapak Mesias itu apa Pak? Mesias itu apa? Saya nggak tahu tuh artinya Mesias itu, makanya saya kurang tak tahu itu. Mesias yang saya tahu hanya sekilas, saya tidak baca tapi saya dengar dari ini Mesias lah. Mesias itu penyelamat ya artinya. Ya. Namanya kalau ya bagi saya begitulah. Ya, namanya penyelamat. Nggak ada ya. Jadi gini ya. Di sini kalau orang ahli Taurat ditanya begini, otomatis lari kita ke kitab Taurat. Contoh, ya menurut Bapak Yesus itu dari suku mana? Dia orang Israel dari suku mana? Yahudi kan? Yahudi kan orang Israel. Suku mana? Suku kan ada 12. Nggak tahu saya Pak, nggak tahu saya. Nah, itu Bapak belajar. Oke, silakan kasih tahu saya Pak. Dia dari suku ini, gitu kan. Jadi saya tahu nih. Desa suku ternyata suku ini. Semua nabi imam itu dari suku Lewi. Kalau raja itu dari suku Yehuda, ya. Untuk itu
Yesus katakan ini apa yang ditulis ya dalam ini ya. Ini harus mereka memahami. Kita pertama buka dalam Kejadian 1. Ya. Ini apa yang ditulis? Contoh, saya kasih kau ayat saja ya. Kejadian 1 ayat 3. Nih. Berfirmanlah Allah, jadilah terang lalu terang. Kan belum kena, kamu belum mengerti kan? Nah, Yesus itu kan dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman Allah. Allah bersama firman ini kan? Firman Maaf, itu sebentar, Allah. Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini kan kejadian Kamu 1. jelaskan atau kamu protes? Oke, silakan dulu. Ini yang ditulis oleh Nabi Musa. Oke. Oke, ya. Kau kan bertanya. Iya, Sekarang siap, saya siap. tanya. Udah tenang aja, santai. Nih kau baca. Silakan kau baca. Silakan baca sama. Oke, tingkat pertanyaan kita akan menjadi dari Yehuda atau sama bertanya. Apa dia kepadanya? Oke. Terus Oke. Sekarang Yehuda itu siapa? Yehuda tadi kan raja tapi keturunan raja tadi Pak mau bilang Ya. Kalau Yesus tuh nanti raja di mana-mana, raja apa? Lewi. Raja di sekolah raja atau apa? Enggak, kalau Yesus tadi kan Lewi. Oh, kamu telingamu selengker ya. Saya bilang Salah. kalau nabi-nabi itu dari suku Lewi, Yesus itu Oh, dari Lewi. suku Yehuda. Makanya dia kebalik, keturunan Lewi. dari Raja Daud. Raja Daud. Oke. Moyangnya itu Daud. Sekarang tanya, menurutmu Yesus tuh dari bapaknya keturunan dari Daud atau dari mana? Menurutmu? Dari Daud, yang saya tahu dari Daud. Iya, dari mana? Dari bapaknya, mamanya, Yusuf atau Maria? Menurutmu? Mamanya dong. Oh, mamanya. Oh, berarti kau sudah memahami. Iya. Kita nih orang Palopo kan? Bukan. Bukan. Kalimantan. Oke, kau udah mengerti ya. Oke. Kejadian saya tidak usah kasih banyak-banyak. Oke, kau coba jelaskan ini. Dan dituliskan ini. Tadi Yesus lagi berbicara sama siapa? Ahli Taurat. Sama orang Imam. Itu imam-imam yang dibicara itu. Kemarin Oke. Yohanes 5 itu. Ya, ahli Taurat. Nah, sekarang imam-imam itu orang apa? Orang Lewi, orang pada waktu Yesus berbicara. Itu orang-orang apa? Itu orang apa? Israel atau orang mana? ini orang Israel dong. Oke, sekarang kau baca ini. Kan Yesus kan sama Israel. Iya, sekarang kau baca ini. Wah, Ini firman Allah. loh. Oke, ini kata Musa. Ya, nyaman lagi. Baca saja itu dulu pelan-pelan, santai bro. Iya, sudah baca itu. Firman Allah kepada Musa, Ya. aku adalah aku. Ya, nggak Kamu perlu mengerti proses. ayat ini? Kamu mengerti ayat ini? Nanti kalau saya kasih tahu nanti ini lagi. Nah, ya. Apa ini? Baca Kan? saja. Kamu mengerti nggak ayat ini? Ya kalau saya Firman baca Allah, secara firman teks, Allah, ya. firman Allah kepada Musa. Aku ini siapa? Ya, aku Aku adalah bisa. aku. Ya, aku adalah aku itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala atau Adonai? Enggak dong. Itu kan Allahnya yang Musa lah. Bukan Allah Oke. Subhanahu Wa Taala lah. Oke, oke. Ini akulah aku. Udah paham? Sudah. Oke. Oke, itu Yahweh ya, atau Adonai ya. Lagi firmannya, beginilah kau sekolah, minta maaf Bu, saya tanya dulu, Anda sekolah SMA atau S1 bahasa Indonesia bagus? Minta maaf, saya cuma Bisa lah. Bisa. Oke, paham ya. Oke, kita gak usah menyinggung ya, kita santai aja ya. Beginilah Oke. kau katakan kepada orang Israel itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Kau ini siapa kata kau? Kau itu siapa? Oke. Saya ini jelaskan nih. Jadi gini, kalau menurut teman saya ini, Menurut Jadi kan- kau ini ada tulisan kau gak usah banyak, santai aja. Kau ini siapa? Musa itu. Oke, Musa ya, pintar. Kepada orang Israel itu, oke. Akulah aku dalam mengutus aku kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, akulah aku itu kan Tuhan, Adonai. Ya. Oke? Ya. Oke. Dalam mengutus aku itu siapa? Tuhan juga. Eh? Tuhan. Oke, Tuhan juga. Terus kepadamu siapa?
Musa, Nabi Musa. Nah, Tuhan bisa mengutus Tuhan ya? Menurut kamu bisa ya? Bisa ya? Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan itu kan tertulis begitu. Tuhan mengutus Tuhan kan? Nah, kalau saya memahaminya nggak gitu Pak Bombo. Ya Tuhan. Oke, silakan mengutus tapi silakan. Nah, menurutmu Jadi Tuhan gini. mengutus siapa? Menurut saya dalam ayat ini ya, dalam ayat ini begini. Ya satu. Saya nih ada Tuhan nih, Tuhan ini saya Nabi Musanya. Ya. Oke, kamu Nabi Musa. Ya. Saya Nabi Musanya. Jadi Tuhan bilang, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu kan? Jadi saya bilang nih sama orang Israel nih. Israel, Tuhanku bilang. Dia berkata, akulah. Nggak mungkin saya bilang akulah aku lagi sama orang Israel. Tentu Tuhan itu Tuhan. Kan gitu. Dia mengutus aku. Akan begitu. Aku ini kan Musa tadi. Kalau saya ngomongnya sama ke orang yang Israel, tentu begitu jadinya di Pak Umum. Nggak mungkin Jadi saya bilang aku di sini Musa juga. Jadi Musa, aku Tuhan gini. Aku Allah telah mengutus Musa kepada Musa. Gitu jawabannya. Mu-nya ini kalau Nabi Musa yang mengatakannya, berarti mu-nya ini menjadi Musa. Oke, aku kecil itu apa? Yang ini. Ini siapa? Dalam bahasa Indonesia Pak Wong nggak ada aku kecil, aku besar, terus besar itu nggak ada. Yang saya pahami ya. Tenang aja. Jadi saya kalau ditanya aku kecil, saya nggak tahu aku kecil. Ya ini mengutus aku. Akulah aku mengutus aku. Aku itu siapa? Santai aja. Oke, aku ini dalam artiannya itu yang Musa telah menyampaikan kepada orang Israel atau waktu Nabi Musa menerima wahyu tadi ini dari Tuhan tadi. Kalau kan gini, ini Musa, saya Musa, ada Tuhan saya nih, Tuhan saya bilang, kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi saya bilang sama orang Israel nih, Tuhanku bilang, dialah Tuhan yang mengutus aku Musa kepadamu. Gitu kan? Ini kalau menurut saya ini nggak tahu, kalau menurut Pak Bobo nggak tahu saya. Menurut saya nggak bisa takdir. Menurut Ya. Silakan Pak Bobo. Kalau saya ini begitu. Aku tuh siapa? Menurutmu aku tuh siapa? Jadi menurutmu Musa juga itu? Menurutmu Musa juga? Akulah aku yang mana nih? Aku telah yang mengutus aku gitu ya. Telah mengutus aku. Akulah aku telah mengutus aku. Ya, menurutku Musa. Musa juga. Kamu sekolah di mana sih bahasa Indonesia? Iya. Katanya nggak boleh ke situ. Tapi kok ke situ? Jadi begini ya. Nah, Akulah jelasin aku. saja. Aku ini Allah Bapa. Tadi saya udah jelaskan di Kejadian 1. Oke. Ya. Akulah aku nih, contoh nih Kejadian 1. Kau lihat ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi belum berbentuk kosong, pada kulit masuk samudra raya. Roh Allah melayang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Lihat ini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang terjadi. Jadi yang menciptakan dunia Allah Bapa, firman-Nya menjadikan semua. Untuk itu di dalam kitab Keluaran ini tadi saya cerita, ayat 14 ini, kau lihat ini, firman Allah kepada Musa. Ini bukan, kau baca dari atas, firman Allah kepada Musa, aku adalah
firman-Nya, beginilah kau katakan kepadaku orang Israel itu, aku telah mengutus firman. Aku di firman. Kalau tadi Pak Bom, kalau tadi kita kaitkan ke yang kejadian tadi, yang keluaran firman 3 tadi, ya. Oke, udah keluaran 3. Ya. Udah santai aja, nggak apa-apa, saya maklumnya ada. Silakan kau jelaskan ini dulu. Kira bagaimana? Silakan. Menurut apa aja. keluarannya? Memang kau memang. Aku sudah mendapat nama Tuhan itu, aku sudah menyatakan. Oke, gimana tuh? Menurutmu tuh bagaimana? Coba kau jelaskan masalah. Menurutmu bagaimana? Ya kalau saya kan sesuai teks saja. Oke. Saya enggak. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya diri. Nah, contoh saya. Sekarang kau tahu saya seorang Pak Bobo. Belum tahu nama asli saya. Contoh, ya? Ya. Belum tahu nama saya Bobo. Saya pakai nama samaran, contoh Jubir kah, ya? Belaka bisa juga. Dari Kejadian sampai Maliaki perjanjian lama, orang Israel cuma mengetahui Tuhannya itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi namanya mereka belum tahu. Namanya Oke. Tuhan siapa mereka belum tahu. Oke. Udah paham? Oke. Jadi nama Tuhan mereka belum tahu ya. Cuma mereka panggil, Musa tanya siapakah engkau? Aem, Aem. Kau udah mengerti apa itu aku Allah aku dalam bahasa Ibrani? Udah tahu kan? Kalau Musa tanya dia, Tuhan bilang apa? Ehye, Asher, Ehye. Oke? Akulah aku. Oke? Saya singkat-singkat saja. Satu. Saya nanti. Coba kau jelaskan. Silakan saudara. Oke, ya aku tadi. Sebab itu umatku akan mengenal nama dan pada waktu Oke, terus gimana? Oke, silakan ini ya. Kau lihat ini ya. Sebab itu umatku berarti ini umat itu Israel. Ku itu berarti Elohim. Oke? Akan mengenal nama Elohim. Umatku akan mengerti. Makanya dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, di situ menjelaskan tentang akan kedatangan Sang Juru Selamat, saya, Mesias. Dan mereka akan mengetahui bahwa Tuhan sendiri akan datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, ya. Dia akan turun mengatakan bahwa inilah saya, karena dia Sang Maha Kuasa. Oke? Nah, sebentar. Ya. Sebelum saya masuk ke sini, ya, kita buka ke sini. Baca. Oke. Nah, Oke, terus baca saja. Baca, tolong baca. saya udah baca, Bang. Saya udah baca. Enggak apa-apa, Oh, saya bicara baca. supaya pemirsa dengar. Enak. Nggak apa-apa. Enggak, sudah saya baca. Kau udah memahami? Jangan tertawa bro. Tertawa saya kasih keluar lagi. Ya, enggak apa-apa. Oke. Diskusi santai. Aku Ya. akan menunjukkan kebesaranku. Kebesaranku apa? Menurutmu? Ini kekuasaan lah. Oke. Dan kekudusanku. Dan menyatakan. Oke. Nyambung ya. Tadi dalam Keluaran. Nyambung ya. Yesaya nyambung ya. Dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke? Dia akan turun ke dalam dunia bahwa dia akulah Tuhan. Makanya Yesus katakan, jikalau kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu juga akan percaya kepada apa yang ditulis Nabi Musa. Banyak ayatnya dalam kitab Keluaran,
Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Tapi dalam bentuk firman. Dia belum dalam bentuk manusia. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini sudah jelas dalam kitab Yesaya nama Tuhan siapa. Oke, saya belum bisa lari ke untuk tahu bagaimana saya. Sudahlah. Nah, sekarang nama Tuhan pusat. Nanti masalah ada. Silakan baca. Mari. Kau baca dulu. Kau nggak usah bicara juga. Penting kau sudah baca. Kalau sudah bilang sudah. Oke? Sudah? Oke. Tadi bilang juru selamat ya. Yang ini? Sudah? Oke. Oke. Ini nama Tuhan. Sudah? Oke. Oke. Perhatikan ya. Untuk itu, dia datang ke dalam dunia, dia punya nama Kristus. Yesus Kristus. Manusia udah tahu dia. Makanya pada waktu dia berbicara sama murid-muridnya, ya, dia berbicara sama murid-muridnya, dia katakan, oke, kau baca. Ya. Enggak, kau baca. Kau mengerti ayat ini? Sudah? Kau lihat? Oke. Menurutmu ayat ini bagaimana kira-kira? Waktu Yesus berbicara sama murid-murid. Menurutmu bagaimana? Menurutmu? Ini kan Yesus lagi berbicara sama murid-muridnya, bukan kepada orang-orang lain, kepada murid-muridnya. Menurutmu kau jelaskan? Santai bro. Ya kan? Sesudah itu berpalinglah Yesus pada murid-muridnya. Tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Ini untuk murid-muridnya. Karena aku berkata kepadamu, banyak Nabi Musa pun ingin melihat Tuhan dalam bentuk manusia, tapi tidak bisa melihat. Dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Raja-raja mana? Saul, Daud, Salomo, semua. Asia, Hizkia, semua. Tetapi tidak Raja Yosafat, semua. Maksud sebut raja-raja. Tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu lihat. Mereka kepingin apa yang sekarang mereka lakukan. Mereka lihat Yesus itu siapa. Tetapi tidak mendengarnya. Sampai di sini sudah Pak? Oke. Belum? Oke. Sudah kita lanjut? Oke. Oke? Lanjut. Oke. Nah, makanya muridnya bertanya. Ini murid-murid Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Cocok nggak dengan yang tadi? Oke? Oke. Oke? Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ia sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, perhatikan. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak paham? Nah, Yesus tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan. Tidak pernah. Yang
Andai bisa berkata Tuhan, saya tanya kamu dulu. Nabi Musa di dalam kitab Taurat, apakah Nabi Musa bisa berkata, saya Tuhan di hari Sabat? Nabi Musa. Bisa berkata, saya Tuhan di hari Sabat? Nggak tahu ya. Nggak bisa ya? Ada nggak? Atau nggak bisa? Bisa. Menurutmu bisa? Bisa aja. Bisa Bisa. aja. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Makanya saya nggak tahu. Ya kalau Nggak bisa, bisa, mungkin Pak. ya bisa aja. Nggak bisa. Kalau Musa Pak. berkata, oke, kalau nggak Nggak bisa. bisa. Seorang nabi tidak bisa berkata bahwa dia Tuhan di hari Sabat. Ada, tidak ada nabi-nabi Israel, nggak ada yang bisa begitu. Tidak ada aturan. Itu udah ngarang itu. Tapi kenapa Yesus bisa? Kenapa Yesus bisa? Berarti dia siapa? Oke, kita lanjut ya. Oke. Saya kasih kau pemahaman dulu sebelum salat. Oke, baca di atas ini. Gembala yang baik. Oke? Oke, gembala yang baik ya. Ya. Kau baca dalam perjanjian lama, gembala dan domba. Ada juga kan? Ada kan? Ada. Kau lihat baik-baik ke sini, ayat 7. Ini Yesus yang berkata. Kalau Yesus berkata begini, saya tanya kau dulu. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi kah atau orang di luar Yahudi? Yahudi dong. Oke, Yahudi. Yesus sekali, aku berkata kepadamu sesuku, akulah pintu bagi domba-domba. Ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala. Perhatikan, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pertanyaan saya sama kamu, apakah ada seorang nabi bisa berkata, aku nih gembala? Ya mungkin bisa, tapi nggak ada ayat. Mungkin bisa, tapi nggak ada ayatnya lah. Kalau kita bicara bisa, ya Bisa. bisa. Kalau Ya, kita bisa bicara aja. Alkitab, nggak bisa bicara tipu-tipu, Pak. Saya Ya, sudah, saya Kalau- kasih tahu kau. Hmm. Tidak ada di dalam ayat Alkitab, ya, seorang nabi bisa berkata, aku nih gembala yang baik. Oke. Oke? Oke. Nah, sekarang akulah gembala baik yang memberikan nyawa bagi dombaku. Oke? Sudah paham? Oke. Oke? Oke. Dan Sekarang kalau gembala, Gembala. kalau ilustrasinya kalau gembala kan memang ya gembala kan memang menjaga domba-dombanya. Ya, Yesus tidak Nah, itu pernah berkata bahwa dia Tuhan. Oke? Ya. Oke. Dia selalu bilang saya ini gembala. Oke? Menurutmu kita bukan perjanjian lama. Siapa itu gembala? Silakan, kembali. Baca. Silakan. Oke. Oke? Apa maksudnya? Ya. Domba kepalaku dan akulah namu. Oke. Oke, berarti Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah kan? Betul nggak? Ya. Ya, dia menyamakan dirinya dan Allah ya. Coba kau baca dalam Yohanes 14 ini. Ada nggak seorang nabi bisa berkata begini? Nabi Musa, ya nabi-nabi semua, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya bisa berkata kepada Yesus begini. Coba kalau Oke. kira-kira ada nggak? Menurutmu seorang nabi bisa berkata demikian? Nggak ada, kalau dalam kitab nggak ada. Hah? Dalam kitab mana? Nggak ada. Dalam Tuhan kitab Yesus mana? itu tadi yang dalam kitab mana-mana aja nggak ada. Kalau mau tanya, kalau tanya Maksudnya pertanyaan bukan bisa, tertulis. Ada nggak seorang Nabi Musa bisa berkata kepada bangsa Israel? Ya, contoh Nabi Musa berkata, hai bangsa Israel, percayalah kepada Adonai. Adonai, percaya juga kepada saya. Menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ada nggak seorang Nabi bisa menyamakan dirinya dengan Tuhan? nggak ada. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Sampai di sini penjelasannya
Menurutmu Yesus itu siapa? Bisa menyamakan dirinya dengan Tuhan? Menurutmu? Apa? Darah perjanjian.